Perkenalkan, nama saya Nathaniel Nitisara Adinugroho dengan NIM 21A10108. Pada hari ini saya akan menjawab dari tugas agama yang kedua, yaitu video reaction. Untuk penjelasan pertama yaitu nomor 1, ringkasannya. Tentu boleh, cinta kasih merupakan landasan penting bagi manusia, sehingga perbedaan tersebut dapat membuat kita membuka diri secara luas. Perbedaan tersebut juga membuat kita untuk lebih memaknai toleransi dan juga bisa lebih mengerti budaya keagamaan lain. Cinta kasih manusiawi memiliki konsekuensi yaitu sisi baik dan sisi buruk. Apabila manusia mementingkan kasih hanya untuk golongannya saja, maka kemanusiaan bisa mati. Karena manusia saling membutuhkan satu sama lain, maka mereka harus saling mengasihi satu sama lain dengan tulus. Yang kedua, pengampunan berarti pembebasan atau pelepasan dari kesalahan atau dosa. Dengan demikian, mengampuni artinya melepaskan atau membebaskan seorang dari kesalahan atau dosanya. Pada Alkitab terdapat banyak perumpamaan tentang pengampunan, yaitu salah satunya perumpamaan tentang anak yang hilang pada Lukas 15 ayat 11-32. Pada perumpamaan ini digambarkan bahwa seorang bapa sangat berbahagia atas kembalinya anaknya yang hilang. Hal tersebut menggambarkan bahwa Allah akan lebih bersukacita bila mana ia menemukan kembali seorang pendosa yang bertobat. Seberapa besar dosa anaknya, bapa akan tetap menyambut anaknya yang kembali kepadanya. Lalu untuk penjelasan kedua, yaitu yang pertama ringkasannya, semakin kita berusaha suci, semakin kita sembuh dari amarah, ego, dan dari rasa cinta diri. Dan untuk penyembuhan diri, kita juga harus memiliki keyakinan untuk penghiburan luar biasa bagi diri kita. Dalam agama Kristen, kita diajarkan untuk selalu mengampuni sesama kita. Bahkan disebutkan dalam Alkitab bahwa kita harus mengampuni sesama kita sebanyak 70 kali 7 kali. Lalu yang kedua yaitu contoh pengampunan yang dapat saya ambil adalah dari perumpamaan seorang raja yang mengampuni hutang hambanya pada Matius 18 ayat 23-35. Pada perumpamaan tersebut, sang raja mengampuni hutang hambanya. Namun hamba tersebut tidak mau mengampuni hutang sesamanya. Hal ini menggambarkan pada kita bahwa kita harus selalu mengampuni sesama kita, karena dosa-dosa kita telah terlebih dulu diampuni oleh Bapa. Dan menurut saya penyebab manusia dapat mengampuni seseorang adalah karena kasih pada sesamanya. Karena tanpa kasih, yang ada dalam diri kita hanyalah dendam. Lalu apakah yang dapat didapat dari kemampuan seseorang untuk mengampuni sesamanya? Yaitu adalah kebaikan dan ketulusan hati serta kedamaian dan kasih yang akan selalu menyertai kita. Dengan mengampuni, kita juga membuat rasa benci baik di diri kita maupun di orang lain hilang, sehingga kita telah menjadi salah satu pencipta kedamaian di masyarakat. Yang ketiga yaitu mengambil dari artikel yang dikirimkan oleh Bapak untuk kita rangkum. Dan saya mengambil subjudul Peran Monsinyur Soegiopranoto dalam menyuarakan keprihatinan Indonesia di dunia internasional. Dari subjudul tersebut dapat diambil sifat-sifat yang patut kita dalami, yaitu peduli, nasionalis, cerdas, dan manusiawi. Kepedulian merupakan salah satu sifat yang harus kita tanamkan dalam diri kita, karena tanpa kepedulian maka sifat manusiawi juga akan lama-lama menghilang. Kepedulian ini seperti kepedulian Monsinyur Soegio pada perjuangan dan keprihatinan Indonesia yang pada masa itu masih dijajah Jepang dan belum diakui kemerdekaannya oleh Belanda. Kepedulian yang didasari sifat nasionalis ini mendorong Monsinyur Soegio untuk menjalani hubungan diplomasi dengan berbagai pihak, yaitu dengan Vatikan, dengan pihak Belanda, maupun melalui kunjungan-kunjungan diplomasi yang dilakukan Monsinyur Soegio baik ke Belanda, kepada para mahasiswa, dan yang lainnya.
Diplomasi juga dilakukan dengan melalui tulisan oleh Munsin Sugio yang kemudian dimuat dalam majalah Commonwealth. Cara-cara ini tergolong cerdas untuk dilakukan pada masa kemerdekaan tersebut, karena dengan melalui jalur damai ini kita bisa lebih menjalin relasi dengan negara lain dan juga sekaligus memperjuangkan kemerdekaan negara Indonesia. Dan ini dilakukan Monsinyur Sugio tidak hanya untuk gereja Katolik namun juga untuk seluruh bangsa Indonesia. Sifat ini, yaitu sifat kemanusiaan, nasionalisme, dan juga kepedulian ini harus kita patut dalami agar kedepannya kita juga bisa dapat menjadi manusia yang nasionalis, peduli, cerdas, dan juga nasionalis, dan juga manusiawi. Sekian dari saya, terima kasih.